Besti, welcome back di Digna Channels. Hai semuanya, apa kabar? Jangan lupa ya teman-teman follow aku ya, dan juga subscribe aku. Aku ada di YouTube, Instagram, juga TikTok. Oke, lanjut di sini. Mari kita mulai edisi sama customer lagi nih. Oke, kali ini aku mau buat desain ala-ala biru-biru. Nah, sebelum ini kita mau manicure dulu. Nah, ini biasa ya. Sebelum aku mulai, bisa aku cek dulu sikon kukunya bagaimana. Udah beres dicek, mari kita bersihin dulu. Di sini bedanya aku bersihin tangannya pakai tisu basah ya, Besti ya. Kalau teman-teman bebas, kamu biasa lebih suka pakai yang rendam-rendam atau yang kayak aku pakai tisu basah? Sharing dong, aku pengen tahu kalau kalian tuh lebih tim mana. Oke. Buat teman-teman, aku biasanya kalau pakai tisu basah ada yang nanya juga nih, Ci, kalau tisu basah pakai yang apa? Kalau aku sih pakai tisu basah yang buat bayi, karena kenapa? Nggak semua orang cocok pakai yang mungkin mengandung alkohol atau pewangi tertentu gitu. Biasanya aku pakai yang netral, yang pakai khusus untuk bayi. Jadi kayak lebih untuk orang yang kulit-kulitnya sensitif harusnya lebih aman kayak gitu. Kan kasihan ya kalau misalkan dia habis dari sini dia alergi karena dia nggak bisa kena alkohol atau sejenisnya dari tisu basah yang kita pakai. Jadi itu penting sih, simple tapi perlu diperhatikan. Lanjut di sini kita mulai shaping kukunya. Karena kukunya pendek, jadi sini aku nggak gunting. Aku hanya shaping bagian pinggir-pinggirnya karena biasanya pinggir ini nih kalau kita nggak gunting atau kita nggak shaping, nanti pas numbuh dia sakit karena ngedorong kan, agak nusuk ke dalam gitu. Jadi kita shaping bagian pinggirnya. Nah di sini aku pakai nail file, tapi yang ini jenisnya emery board. Oke. Di konten yang beberapa aku pernah buat itu aku pernah jelasin deh. Ya, aku pernah jelasin alat-alat apa aja yang diperlukan, terus kayak jenis-jenis nail buff, nail file tuh apa aja. Itu aku udah pernah jelasin. Jadi teman-teman nonton aja di video aku yang sebelumnya, karena biasanya di video-video aku yang unboxing atau spill, biasanya itu aku sekalian spill barang-barang apa yang aku beli dan aku spill apa aja fungsinya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar atau misalkan kalian lagi nambah-nambah kayak info nih, aku mau les tapi aku kayak belum ada basic, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya karena aku udah sering banget share perihal dunia nail art. Semoga bantu ya teman-teman ya. Terus, nah di sini aku mau kasih notes juga ke teman-teman. Takutnya teman-teman yang baru nonton pertama kali di YouTube channel aku nggak tahu, atau misalkan buat kalian yang lagi cari-cari ini apa sih kayak gitu nih, mungkin bisa membantu ya. Jadi buat teman-teman aku mau kasih saran ya, aku mau kasih tips and trick juga. Jadi kalau misalkan kalian pakai nail file, jangan lupa ujungnya kamu buff dulu, karena biasanya kalau baru itu suka masih tajam kayak gitu ya. Nah di sini aku mulai masuk tahap manicure. By the way di sini aku pakai nail drill ya Besti ya. Tetap aku akan selalu mengingatkan kalian dan gak akan pernah bosen. Buat teman-teman, baik kamu mau pakai nail drill atau tidak, tetap ya usahain di studio kamu itu punya nail dust collector atau penyedot debu. Nah di bagian belakang itu tuh yang warna pink yang kayak hexos itu, nah itu penting banget. Nah jadi kenapa sih harus pakai itu? Karena satu, kita kan ngebuff, kikir, gunting, terus sampai kok pakai nail drill, apalagi kalau lagi proses menghapus nail gel atau removal gel, oke? Itu kan kebayang ya debunya sebanyak apa itu gitu kan. Nah jadi biar sama-sama satu sama-sama sehat, karena kenapa? Itu kan debu nggak mungkin ya kehirup-hirup gitu kan antara kamu sama customer kamu, apalagi kamu yang sebagai nailistnya gitu ya, kayak tiap hari ngerjain ini, waduh sayang paru-paru bu gitu kan. Terus yang kedua, supaya studio kamu ya udah pasti dong biar bersih, nggak mungkin dong kamu kayak habis kamu mani, waduh debu di mana-mana, aduh nggak enak banget kan gitu kan. Apalagi kalau pakai AC, kalau ruangan berdebu tuh pasti nggak enak banget ya. Aduh ketowel nih kamera. Nah di sini lanjut, di sini kita mau guntingin kutikel, oke? Jadi pentingnya seperti itu, harus punya nail dust collector ya Besti ya, biar ruangan kamu tetap clean dan sama-sama nyaman gitu kan. Kan kalau udah hasilnya rapi, tempatnya nyaman, aku yakin customer kamu pasti akan balik lagi ke kamu gitu kan. Next lanjut, di sini kita masuk tahap gunting kutikel. Oke, buat teman-teman yang belum tahu itu apa itu yang bentuknya kayak tang gitu kan, itu namanya cuticle nippers. Oke, jadi buat teman-teman ini jangan sembarangan langsung cobain ya, khususnya buat kalian yang belum pernah coba apa itu alat ini, atau kalian yang belum pernah ngikutin kayak base untuk manicure, jangan sembarangan kan ini tajam, bahaya banget kalau misalkan kamu nggak tahu batasan ngeguntingnya, yang ada malah jadi luka dan berdarah, itu fatal banget sih. Sebenarnya gini, luka dalam kutikel kalau digunting tuh nggak harus sampai berdarah, sometimes nggak berdarah pun kalau kamu guntingnya terlalu dalam sampai dia tipis ya. Kamu pernah ngeliat nggak sih, kamu misalkan pernah ngalami atau kalian pernah melakukan kegiatan yang waduh gitu kan, maksudnya kayak gunting kutikel nggak sampai berdarah, tapi kita udah kelihatan nih pembuluh darah udah mulai kelihatan tipis, itu merah ruam. Nah itu kalau ketol aja sakit, karena kenapa? Jadi tipis karena dia kegunting gitu kan, walaupun tidak sampai berdarah gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena itu akan membuat rasa yang tidak nyaman selama berhari-hari ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan coba ini sembarangan. Kalau kamu mau buka usaha nail art, boleh baiknya kamu ikut les dulu, minimal basic dulu lah ya, basic bagaimana cara menggunakan base coat, bagaimana menggunakan nipper nails dan lain-lain, nail drill dan lain-lain seperti itu. Oke, penting banget. Jadi seenggaknya kamu secara teori dan praktek kamu tuh udah punya ilmunya.
Nah selebihnya nanti kamu tinggal olah sendiri di rumah, sering latihan, itu perlu banget karena mau hasil yang bagus rapi ya pasti ya sering harus latihan itu, dan sering megang customer, nanti lama-lama pasti bisa. Tapi sebelum kamu terima customer, pastikan dulu bahwa skill kamu sudah cukup untuk bisa membuka usaha ini. Jangan sampai nanti kamu wah boleh nih sekalian praktek kali ya, latihan kalau terima customer, itu jangan sampai nanti kamu belum bisa menguasai atau belum bisa menguasai kamu punya ini, akhirnya customer kamu kecewa, nanti kamu dicap jadi yang kayak wah nggak bagus tuh sini. Nah jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi pastikan dulu bahwa kamu sudah oke. By the way tadi mohon maaf ya, aku geser dulu kameranya. Jadi kayak gitu ya, penting banget ya. Jadi sebelum kamu buka, persiapkan dulu matang-matang semuanya, nggak jadi cuma dari alat tapi juga dari mental. Itu penting banget, oke? Supaya apa? Supaya kamu dari pas buka usaha nanti ini kamu sudah proper gitu lah, semua sudah oke lah gitu. Di sini aku pakai base coat ya bestie ya. Nah untuk base coat juga teman-teman ya, notes dari aku selalu aku ingatkan setiap aku share sama customer aku, oke? Buat pakai base coat itu pakainya itu nggak usah terlalu langsung banyak ngejeblok gitu ya. Jadi kayak ambil satu layer secukupnya. Terus pastikan jangan sampai kamu ngebleber ke kanan kiri. Oke, kalau sampai terjadi gimana tuh Ci? Gak apa-apa, revisi dulu, koreksi dulu sebelum kamu cure, oke? Cure tuh apa? Sebelum kamu keringin, pakai itu tuh mesin UV. Ada dua jenis yang aku pakai. Di sini aku pakai yang besar, sama aku pakai ini yang aku pakai ini namanya single cure atau flash cure yang bentuknya dolphin. Oke, jadi fungsinya untuk apa pakai yang kecil itu Ci? Oke, fungsinya supaya nanti pas kamu mau masukin ke mesin UV yang besar itu nggak ngebleber ke kanan kiri karena kamu udah cure separuh, cukup 4 detik aja udah cukup. Yang penting hanya untuk supaya dia nggak ngebleber ke kanan kiri gitu. Nah, udah beres, mulai kita tahap di sini ya. Jadi di sini mohon maaf ya kalau misalkan aku nggak terlalu detail banget, namanya juga lagi sama customer. Kadang suka ada yang, iya tadi udah aku record gitu kan. Karena kan aku sambil ngerjain itu sambil berpacu sama waktu, karena aku punya timing untuk beresin satu customer ini, karena kalau nggak nanti next customer aku nggak keburu gitu kan. Mari kita masuk desain yang pertama. Jadi di sini aku pakai warna biru. Aku pakai tadi party punya yang edisi shimmer, oke? Kode berapa ya? Aku lupa lagi kodenya. Nah di sini aku mix pakai warna putih. Jadi di sini aku mau buat kayak desain ala-ala nuce gitu. Dan nanti ada beberapa kuku tuh ada yang aku buat marbles juga. Mungkin kalau teman-teman udah lihat di thumbnailsnya, siapa tahu buat kamu yang lagi cari warna-warna inspirasi biru putih. Nah ini kalian bisa coba tiru. Dan sebenarnya di sini aku pakai kuasnya kuas gradasi ya bestie ya. Di sini aku pakai kuas ombre. Kalau ditanya brand dari apa ya, ini aku nggak ada brandnya beneran. Ini aku dulu beli di toko oren berapa ya, murah banget, cuma 20 ribuan. Sebenarnya sih bulunya tuh udah nggak layak pakai, tapi kalau misalkan cuma untuk buat mix kayak begini yang semi-semi kayak gini tuh sangat kepake buat aku sih. Dan biasanya aku kalau misalkan kuas gradasi yang bagus-bagus ya, itu biasanya aku pakai untuk buat gradasi mau bikin ombre nails, baru aku pakai gitu. Tapi kalau yang kasar kayak gini nih ya cuman ya udah masih bisa untuk mixing, aku masih bisa pakai. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang punya kuas yang kamu misalkan udah upgrade kuas nih, kuas kamu yang lama sebenarnya masih bisa kamu pakai, entah misalkan kamu buat ngambil lem, terus buat kayak mixing kayak gini doang, bukan yang buat detail ya, tapi kayak untuk abstract nails kamu masih bisa pakai dan masih gunakan itu. Sama kayak nipper nails juga. Atau nipper cuticles ya, itu kamu bisa pakai untuk ngegunting aksesoris kalau kamu mau nge-remove kayak gitu. Itu bisa kepake banget sih. Jadi buat teman-teman jangan dibuang, karena itu masih bisa kita manfaatkan lagi. Daripada kamu beli tang khusus aksesoris ya, itu kamu bisa manfaatkan si cuticle nipper tools untuk, atau si nipper nails itu untuk buat ngebuka aksesoris tempel sebelum kamu nge-remove. Oke, nah di bagian di sini aku mau buat semi-semi ombre tapi di mix kayak marble, tapi ombrenya hanya bagian samping aja karena nanti aku mau mix sama bagian beberapa warna putih dan juga yes of course aku pakai warna gold. Oke, jadi ya buat teman-teman ya, biru, putih, sama gold itu udah pasti cakep. Wow, silver juga bagus sih. Buat teman-teman yang lagi cari warna apa sih yang diperlukan, biasanya ya penting banget, wajib yang harus kamu punya tuh satu putih. Oke, putih hitam tuh wajib banget kamu punya di studio kamu, karena itu adalah warna base, warna dasar yang perlu kamu punya gitu kan. Lalu kalau untuk glitteran, aku mau kasih tahu teman-teman juga yang penting banget harus kamu punya adalah silver dan gold. Itu adalah dua warna yang wajib kalian punya stok selalu di studio kamu. Jadi untuk warna base putih dan hitam, untuk glitter itu warna gold sama silver, karena itu dia tuh warna dua itu yang paling netral untuk kamu punya stok dan kamu bisa mixing ke warna-warna lain kayak gitu. Itu penting banget sih. Nah, terus di sini aku mau buat mulai si marbles. Sebenarnya marbles itu dibilang susah ya nggak banget, dibilang nggak banget susah juga. Karena kenapa? Marbles itu kan pola abstrak ya, jadi itu aku juga sama, aku tidak pernah bisa membuat marbles itu dalam
satu jari tuh sama plek ketiplek gitu, pasti beda gitu kan. Kalian udah pernah ngerasain ada yang sama gak sih kayak aku? Jadi buat aku ya, satu customer kuku itu udah pasti mereka udah punya uniknya masing-masing, dan hasil karyaku satu itu orang doang gitu. Even kalau aku buat warna dan desain yang sama, itu aku nggak akan pernah bisa buat yang hasil yang sama juga gitu, karena memang ya hasil tangan itu memang nggak kayak hasil mesin. Jadi kayak buat customer kadang aku suka kasih tahu ya, kayak aku mau contoh yang ini ya, yang udah pernah aku buat juga. Yes bisa, tapi aku nggak akan pernah bisa buat motif yang sama lagi. Karena kenapa? Satu, media kuku juga mempengaruhi. Dua, ya memang itu hasil tangan. Jadi aku yakin buat kamu yang orang seni pasti kamu ngerti gitu kan, bahwa memang satu karya seni itu ya tercipta satu untuk satu gitu. Walaupun mungkin tema dan intinya masih sama ya, tapi untuk namanya motif itu biasa cuma satu. Contoh halnya sama lah kayak misalkan orang ngecat tembok gitu, kayak dibuat semi expose dan lain-lain, itu nggak akan, motifnya nggak akan bisa sama pol, itu pasti akan ada perbedaan kayak gitu. Nah di sini by the way aku pakai milky white ya bestie ya. Ingat ya, sama loh prinsip kamu pakai base coat, prinsip kamu pakai gel polish yang color, terus overlay, terus top coat, itu sama. Layer to layer aja, nggak usah takut kayak waduh ini kayak nggak keluar. Nggak apa-apa, lebih baik kamu layer to layer daripada kamu langsung banyak tapi nggak kering. Karena biasanya ya, siapa nih yang pernah ngalamin, kamu ambil ya memang sih langsung pigmen warnanya langsung bold keluar, tapi pas kamu cure, begitu kamu keluar dari mesin cure, atasnya tuh mengkerut, dalamnya masih basah. Kasus pertama. Atau case yang kedua biasanya mulus tuh, rapih, atasnya nggak ada mengkerut, ada apa, tapi ternyata pas kamu tekan, wah loh kok ada bocor gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Atau juga ada yang sebaliknya, malah dia nggak mau kering jadi kayak basah terus gitu kan, sampai bingung ini mesin UV-nya yang rusak atau gimana sih. Kadang juga seperti itu. Nah jadi lebih baik layer to layer ya. Nah di sini aku udah mulai pakai glitter warna gold, jadi kita buat kayak sampingnya gitu. Sebenarnya kayak kamu tau gak sih kayak buat yang itu loh, prakarya yang pakai resin dibikin gold, marbles, biru putih gold, itu udah kayak tema pantai banget, bener-bener cocok banget deh ya. By the way ini udah mau akhir-akhir tahun nih ya, kalian jalan-jalan kemana nih edisi Natal, New Year's? Wow, event kali ini sih bener-bener combo sih menurut aku ya, dari Natalan, New Year's langsung disambut gak lama Cincia, lalu gak lama kemudian nanti mau Lebaran. Wow, siap-siap ya rekening kita dikuatkan bestie. Kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya bestie ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau buat warna biru, bingung nih di sama apa, yang paling netral tuh mix biru tuh sama putih sih, itu udah pasti. Karena kenapa, kalau misalkan oh ya satu lagi, biru dicampur sama 3 warna ini juga cakep banget, biru, kuning, dan pink. Itu tema-tema tapi note dari aku ya, kalau mau pakai 3 warna itu, biru, pink, kuning, itu kalau bisa di notesnya itu pakai warna pastel. Jadi bukan warna bolding kayak gini, tapi warna-warna pastel itu bagus banget. Jadi kayak kamu bisa buat semi-semi kayak ala-ala candy, dan kamu bisa mix dengan menggunakan terdekatan candy yang pernah aku share di sebelumnya. Nah asli tuh cocok banget buat teman-teman yang mau buat 3D. Base-nya tuh warnanya biru, pink, kuning. Terus kamu pakai itu ikatan candy-nya party yang kamu bikin 3D dengan semudah itu. Nggak usah kamu mixing warna color lagi karena dia udah tersedia berbagai macam warna. Oke, siapa yang udah punya? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, by the way buat teman-teman, makasih ya buat kamu yang udah follow aku, subscribe aku, komen di YouTube channel aku, dan semuanya itu salah satu support buat aku yang sangat berarti. Terima kasih banyak. Stay tune ya, karena aku mau bagi-bagi giveaway dan juga free. Oke? Kapan? Tungguin edisi akhir tahun ya. Buat teman-teman pantengin terus makanya semua Instagram dan juga YouTube aku, pantengin. Tadi aku ngomongnya tipe ya. Kecepetan. Mau ngomong pantengin kok jadi pantengin, oke? Jadi buat teman-teman stay tune karena aku nanti mau bagi-bagi free dan juga giveaway, oke? Jadi by the way ini kita mulai masuk next tahap. Aku suka ini. Aku merasa ini seperti desain-desain ala-ala buat Disney. Wah, ini kayak ala-ala kayak bohemian. Tipe mulu kalau ngomong. Ada yang sama kayak aku nggak sih? Kadang nih ngetik juga nih ya, udah tulis cepet-cepet gitu kan ya. Aduh, mau diperbaiki revisi bukannya makin bener malah makin tipe. Oke. Nah, tadi sebelah kiri udah beres nih ya. Ini aku ngerjain malam-malam bestie. Ini aku sampai jam 11 malam karena waktu itu customer aku pulang kerja dari ya lumayan lah, sekitar jaraknya ke tempatku lumayan gitu kan. Wah, aku sangat-sangat bersyukur. Ini adalah salah satu loyal customer aku. Dia udah 4 tahun sama aku, dari awal bener-bener aku mulai buka ini dia udah nail sama aku dan langganan. Oh my god, thank you so much. Okay. Dia itu salah satu customer aku yang selalu menyerahkan, dia kasih beberapa macam request desain gitu ya. Habis itu kayak terserah Cici silakan diolah. Ini aku paling aku suka. Jadi kalau kita dikasih beberapa contoh, jadi kan kita tahu ya, oh iya dia seleranya ini. Jadi dari situ aku tinggal kayak aku bisa explore sendiri. Oh iya, mau nggak dibuat kayak gini, kita modifikasi kayak gini gitu. Itu penting sih karena aku paling pusing kalau terserah Cici mau dibuat apa.
antara happy nggak happy sih, karena sometimes kalau kita kan juga ya, kamu pernah ngerasain sih kalau di satu titik kita sebagai analis juga lagi capek, terus kita suruh mikir harus buat desain kayak gimana, jebret, atau kayak aduh aku mau bikin apa ya, terus biasanya sih mau bikin overthinking kayak dia suka nggak ya sama desain yang aku buat gitu kan, dia suka nggak ya ini nggak ya gitu kan, jadi kayak wah gitu kan. Nah tapi aku paling seneng banget kalau teman-teman di customer aku tuh kayak oke, dia kirimin aku contoh. Jadi setelah itu aku udah bisa kembangin, jadi aku udah seenggaknya bisa dapet inspirasi. Oh dia suka yang kayak gini kayak gitu. Oke. Nah di sini tadi aku udah buat pakai emboss gel. Ini part yang paling aku suka sih Besti. Ini ya ngegosok krum kayak gini. Menyenangkan. Aku suka banget. Tapi paling bete kalau misalkan ya pas kita top matte tuh kayak top matte-nya kurang kering gitu kan, jadi pas kamu dipakein krum dia nggak beber kanan kiri, ya udahlah itu paling bete banget. Nah jadi buat teman-teman pastikan sebelum kamu pakein emboss dan juga pakein krum kayak gini, kamu pastiin bahwa permukaan si top matte itu benar-benar udah matte banget gitu, jadi kalau nggak aduh bahaya banget sih ngebleber. Nah ini kita sudah mulai tahap mau masuk untuk seal terakhir. Ingat ya, overlay, base coat, terus juga gel color, top coat, pakai secukupnya layer to layer. Jangan sampai kamu harus mengkoreksi di after. Ya, harusnya kamu udah beres kayak ya nggak bleber, udah desainnya bagus harus ngebleber, terus kayak harus akalin pinggirannya kamu kikir lagi, terus kamu seal lagi gitu kan. Itu kan PR banget ya, itu jangan sampai deh. Oke, jadi sebelum kamu masukin ke mesin UV, kamu wajib banget untuk check and cross check. Oke, nah nih hasilnya bagaimana menurut kamu? Ulala, lihat deh, aku suka yang jempol ini, jadi saya kayak lagi film Disney. Ini dia marble ala-ala aku. Jadi buat teman-teman kuku pendek aku nggak bisa bagus. Tenang Besti, kuku pendek itu bisa bagus, oke? Tergantung siapa yang ngerjain. Nah ini dia hasilnya. Aku suka banget sih, simple tapi menurut aku kayak wow banget gitu ya. Jadi memang sih kalau pengerjaan kuku pendek itu jauh lebih rumit dibandingkan kuku panjang. Jadi buat teman-teman anggaplah ini kamu kayak lagi diuji kesabaran, oke? Terus buat teman-teman stay tune terus ya. Makasih yang udah nonton, makasih juga buat teman-teman yang udah komen. Sampai ketemu di next video. Mohon maaf ya kalau misalkan aku belum bisa balasin komen kalian satu-satu. Aku terima kasih banyak buat respon positif dari kalian. Sampai ketemu di next video. Bye bestie.